Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Jadi, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Kebetulan saya ini merasa dilema ya, karena di dalam kelas saya itu terdapat beberapa siswa yang sering mengganggu teman yang lain yang sedang konsentrasi. Akhirnya mereka tidak bisa konsentrasi, Bu, dalam mengikuti pembelajaran saya. Oh, ya, ya, ya. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Ya, semoga dalam melalui percakapan ini saya bisa mendapat solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Oh, jadi masalahnya tadi seperti ada yang siswa ya? Begitu bagaimana ya, Pak? Iya, betul sekali. Jadi ada terdapat siswa yang kurang fokus terhadap pelajaran saya dan mereka sering mengganggu teman-teman yang lain, Ibu. Mereka kurang fokus karena apa ya, Pak? Mereka tidak fokus terhadap pembelajaran yang diberikan dan mereka selalu bertingkah yang aneh-aneh lah. Oh, iya, iya. Kalau boleh tahu kenapa mereka melakukan hal itu? Jadi kenapa siswa itu melakukan hal itu ya, Pak? Mereka tidak fokus terhadap pelajaran yang saya berikan, Ibu. Jadi saya memberikan teguran, tetapi mereka masih tetap sering melakukan itu. Itu di dalam pembelajaran ya, Pak? Iya, dalam proses pembelajaran sedang berlangsung. Karena hal itu dapat mengganggu konsentrasi teman-temannya, Ibu, di dalam kelas. Kira-kira Bapak sudah pernah berbicara ya, diskusi dengan mereka ya? Ya, setelah kejadian itu muncul, saya mencoba untuk mendekati mereka dan saya bertanya kepada mereka dan memberikan arahan-arahan terkait dengan proses pembelajaran itu, Bu, agar fokus supaya bisa dimengerti apa yang saya sampaikan itu. Oh, terus kondisi ideal apa yang Bapak inginkan pada situasi tersebut? Saya inginkan yang terbaik ya. Saya ingin dalam proses pembelajaran itu semua murid bisa fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Hmm, um, Terus bagaimana dengan latar belakang dari murid tersebut? Apakah memang Bapak sudah berbicara dengan tentang minat atau bakat mereka, tentang hobi mereka bagaimana? Ya, saya bertanya, memang kalau minatnya anaknya sepertinya dia lebih menyukai sepak bola mungkin ya, sepertinya yang ini. Kira-kira apa ya langkah-langkah atau metode yang Bapak akan lakukan untuk mereka supaya mereka lebih fokus pada pembelajaran? Ya, mungkin dalam proses pembelajaran itu berlangsung, mungkin ada dalam pembelajaran itu mungkin bisa dikaitkan dengan permainan mungkin ya supaya mereka lebih aktif karena di dalam kelas ini kan dia tidak fokus karena mungkin apa yang saya sampaikan itu menurut dia tidak mengena apa yang dia inginkan. Jadi mungkin sebaiknya saya harus mengganti atau memakai metode yang pas yang berkaitannya dengan ada permainan di dalam metode itu supaya mereka bisa senang mungkin ya. Oh iya Pak, bagus
bagus sekali ya Pak idenya, metode dengan permainan juga dalam pembelajaran itu sangat bagus, itu juga bisa menarik minat mereka. Nah, jadi apakah Bapak pernah melakukan metode ini sebelumnya? Apakah berhasil seperti itu? Dalam menggunakan metode ini sebelumnya sepertinya belum ya, saya belum pernah menggunakan metode ini yang akhirnya anak ini kurang fokus ya. Jadi mungkin dengan menggunakan mencari metode-metode baru mungkin ya yang membuat anak itu senang dan bisa fokus. Oh iya, itu juga bisa kalau mencari metode-metode yang baru dan dalam permainan juga bisa untuk menarik fokus anak-anak sesuai dengan minat mereka. Jadi kira-kira dengan metode permainan, mengaitkan permainan dalam pembelajaran ini, apakah bisa berhasil ya Pak? Atau bagaimana? Kira-kira menurut pemikiran gambarannya Bapak di kelas itu apakah bisa berhasil? Iya, saya berharap semoga dengan menggunakan metode yang baru, saya berharap semoga metode ini bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil dan menyenangkan agar siswa bisa tenang, bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran ini, Bu. Iya Pak, saya juga setuju dengan apa yang Bapak katakan bahwa dengan metode permainan ini. Kira-kira kalau misalnya dikasih rating antara 1 sampai 10, kira-kira berapa kemungkinan berhasil metode itu di dalam pembelajaran Bapak sehingga siswa bisa fokus? Saya sangat meyakini sekali kalau menggunakan metode ini, kalau di rating bisa berhasil sampai pada angka 8, Ibu. Jadi 8/10, berarti bagus ya Pak. Siapa ya kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menggunakan metode ini? Ya, saya akan berkoordinasi kepada kepala sekolah, kemudian guru-guru senior lainnya yang sudah memiliki pengalaman dalam hal menggunakan metode ini dan bisa dianggap berhasil dalam mengimplementasikan di dalam kelas, Ibu. Iya Pak, saya juga setuju dengan metode yang Bapak lakukan. Jadi bisa berkoordinasi dengan guru-guru lain sehingga menarik fokus siswa-siswa ya Pak. Kira-kira kapan ya Bapak akan melakukan metode ini? Saya akan secepat mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun guru-guru senior yang berpengalaman yang telah melaksanakan metode ini di bulan Juli ini, Bu. Oh, di bulan Juli ya Pak. Bagaimana metode ini bisa berjalan dengan baik kalau menurut Bapak? Bagaimana metode ini bisa berjalan dengan baik di dalam kelas? Metode ini sangat baik menurut saya karena dalam metode ini adalah metode yang memiliki inovatif, kemudian memberikan rangsangan terhadap siswa. Karena di dalamnya juga terdapat diskusi-diskusi, inilah membuat siswa ini akan menjadi aktif di dalam kelompoknya, Ibu. Oh iya, bagus sekali ya Pak metode ini. Jadi apa ya yang Bapak lakukan setelah sesi ini, setelah sesi coaching ini? Saya akan segera menemui kepala sekolah dan guru-guru senior dan untuk membuat suatu rencana pembelajaran atau modul ajar yang menggunakan metode-metode ini, Ibu. Iya, iya, iya. Jadi seperti apa komitmen yang Bapak akan lakukan? Saya berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun guru-guru sejawat dalam hal penyusunan modul ajar, kemudian menggunakan metode-metode yang pas sesuai dengan kebutuhan
peserta didik atau siswa agar mereka berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi dengan menggunakan metode ini nanti terciptalah suatu interaksi yang positif di dalam kelas itu, Ibu. Oh iya, bagus sekali ya Pak metode ini. Kira-kira dukungan dari pihak lain yang Bapak harapkan itu seperti apa? Semoga apa yang saya rencanakan nanti ini kepala sekolah, kemudian teman-teman guru dapat membantu saya dalam hal memberikan saran, memberikan ide terkait dengan modul ajar dengan menggunakan metode-metode yang kreatif, Ibu. Ya, bagus sekali ya dengan modul ajar yang kreatif. Jadi Bapak sudah menemukan solusinya ya untuk menarik fokus siswa ya? Betul, Ibu. Betul sekali. Bagaimana perasaan Bapak saat melakukan sesi ini? Saya merasa senang, merasa lega dengan coaching ini. Saya bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode-metode yang inovatif, Ibu. Oh iya. Kira-kira apa ya yang bisa Bapak simpulkan dari sesi coaching ini? Jadi melalui coaching ini dapat saya simpulkan bahwa ternyata di dalam proses pembelajaran itu kita harus berpusat kepada murid. Kemudian dengan coaching ini saya bisa menemukan bagaimana cara menciptakan suasana kelas menjadi aktif dengan menggunakan metode-metode yang kreatif dan inovatif, Ibu. Iya, bagus sekali ya Pak. Dengan dengan metode yang tadi saya juga setuju, sangat luar biasa. Jadi apa ada hal yang ingin Bapak ceritakan lagi ya? Saya merasa senang dengan coaching ini. Saya pikir saya bisa menemukan solusi dari apa yang selama ini saya rasakan, Ibu, dalam selama proses pembelajaran. Iya. Oke ya Pak. Kalau begitu terima kasih ya Pak sudah. Ya, terima kasih kembali, Ibu. Sama-sama ya Pak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi ya Pak di sesi berikutnya. Baik, Ibu. Terima kasih.